Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma rabbi zidna ilman warzuqna fahma. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil waftah 'alaina futuhal 'arifin. InsyaAllah Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelumnya yang belum niat i'tikaf untuk tidak lupa berniat i'tikaf. Nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid lillahi taala. InsyaAllah kita lanjutkan fikih nikah, masih tentang khiyar ataupun membatalkan nikah yang sudah terjadi. Ini pembahasan yang terakhir yang kita bicarakan itu tentang al-khiyar li faqdi syartin. Ini kisahnya apabila ketika akad ada disebutkan syarat. Ini misalkan saya terima nikahnya dengan syarat istri saya warna putih. Jadi disebutkan beberapa syarat dalam akad. Misalkan si wali mensyaratkan suaminya itu harus dari kabilah fulan, harus dari suku fulan. Kemudian tiba-tiba setelah akad ketahuan tidak seperti yang disyaratkan dalam, tapi patokan semua ini disyaratkan ketika akad. Kalau sebelum akad, itu enggak. Ini enggak disyaratkan ketika akad. Misalkan ini saya nikahkan anak saya yang, beliau mensyaratkan anak saya yang, misalkan beliau mensyarat si suaminya mensyaratkan saya menikah dengan anak fulan, ya, tapi dengan syarat harus warna putih ataupun harus panjang, misalkan harus tinggi. Kemudian tiba-tiba yang terjadi tidak seperti yang disyaratkan, artinya suaminya kena tipu misalkan, atau sebaliknya wali mensyaratkan saya syaratkan nikahkan kepadamu dengan syarat kamu itu PNS. Setelah akad tiba-tiba ini cuman orang biasa, bukan PNS. Ini kisah idza syarata ahadu zawjaini 'inda al-'aqdi syartan. Apabila salah satu suami istri, artinya dua mempelai tadi, mensyaratkan ketika akad akan sebuah syarat. Bi an yashtarita fil 'aqdi wasfan fi zawjil akhar. Maksudnya salah satu dari mereka mensyaratkan ada salah satu sifat pada pasangannya. Jadi misalkan istri mensyaratkan suaminya harus PNS, atau sebaliknya suaminya ini mensyaratkan istrinya itu harus tinggi, harus warna putih, terus misalkan rambutnya lurus. Ini contoh kejadian. Kemudian kaistirasi zauj, seperti mensyaratkan oleh suami bahwa istrinya itu harus muslim. Ini saya terima nikahnya dengan syarat ini calon istri saya orang muslim, bukan kafir. Atau mensyaratkan oleh suami harus ada sifat tertentu. Misalkan saya terima nikahnya dengan syarat si perempuan ini perawan. Disyaratkan calon istrinya itu harus dalam keadaan perawan. Ataupun misalkan dia mensyaratkan tinggi ataupun warnanya putih, apapun syarat yang disyaratkan baik dari pihak suami yang mensyaratkan atau dari pihak istri. Apa yang terjadi? Fatammal aqdu, kemudian sudah sempurna akad sudah terjadi, selesai. Wa takhallafa syartu, sedangkan syarat tidak terpenuhi. Suami tadi ketika menerima nikah ini, saya terima nikahnya dengan syarat si istri ini calon istri saya perawan. Tiba-tiba nanti malam pertama ketahuan tidak perawan. Ini bagaimana hukumnya? Fayasihun nikah fil adhar. Adapun nikah yang sudah lewat dianggap sah. Nikah yang sudah lewat dianggap sah.
idza wajada syara itu apabila terpenuhi syarat sah. Apabila itu akad nikah yang sudah lewat sah. Tetapi wa in bana al-mawsufu bi syarti khairan mimma syirta fihi fala khiyara fi dhalik. Kalau misalkan nanti setelah akad tiba-tiba pada pasangannya itu terdapat sifat yang lebih tinggi dari yang disyaratkan. Misalkan dia mensyaratkan S1. Ini saya terima nikah istri saya harus lulusan S1. Tiba-tiba setelah nikah ketahuan istrinya lulusan S2, lebih tinggi dari yang disyaratkan. Kalau seperti itu sah nikah dan enggak boleh khiyar. Di suami ini yang mensyaratkan tadi harus lulus S1, tiba-tiba dia padahal sudah lulus S2 misalkan, enggak boleh. Marhaba? Untung. Ini kalau lebih malahan untung, jadi enggak boleh. Marhaba? Dia. Itu makanya tidak boleh khiyar karena itu lebih. Yang jadi permasalahan sekarang wa imbana aqalla minhu. Kalau ternyata setelah akad di bawah yang disyaratkan. Dia tadi dalam akad mensyaratkan istri saya perawan, tiba-tiba setelah akad, tiba-tiba dia pulang enggak perawan. Atau misalkan dia mensyaratkan istrinya itu lulusan S2, tiba-tiba cuma lulusan S1. Nah, ini kejadian seperti ini, hukumnya fathabatal khiyar lizawjah. Maka berlaku khiyar. Saat itu berlaku khiyar. Boleh dia membatalkan nikah karena tadi tidak sesuai dengan yang disyarat. Karena dalam akad tadi disyaratkan oleh perawan, tiba-tiba setelah akad tidak perawan. Nah, hukumnya sudah selesai. Setelah itu dia berhak membatalkan akad nikah. Terus begitu juga misalkan istri, ini saya nikahkan anak saya kepadamu dengan syarat kamu itu harus lulus S3 misalkan. Tiba-tiba setelah akad dicek cuman S3 tiruan, cuman S1 sebenarnya, itu pun skripsi orang lain yang bikin. Nah, seperti ini. Itu hukumnya sudah nanti berhak memfasakh. Jadi istri itu berhak melapor ke hakim, oh hakim, ini suami saya dulu nipu saya syarat dia terima, dia mengatakan dia lulusan S3 padahal tidak. Nah, ini contoh dibolehkan khiyar karena tidak terpenuhi syarat yang disyaratkan dalam akad. Fathabatal khiyar li zaujah, maka istri dia berhak mengkhiyar, berhak membatalkan nikah dari suaminya yang tidak terpenuhi syarat yang disyaratkan dalam akad tadi. Misalkan dia mensyaratkan suaminya warna putih, tiba-tiba padahal suaminya hitam. Nah, ini enggak boleh khiyar. Atau sebaliknya, suami mensyaratkan istrinya warna putih, tiba-tiba pas pulang hitam. Sudah, besoknya dia langsung fasakh. Tiba-tiba mancung. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Boleh apa? Karena yang ntar buktinya anaknya pesek semua. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau terjadi seperti itu boleh dia memfasakh. Boleh fasakh. Setelah punya anak baru fasakh. Ya mau bagaimana? Kalau ketahuan dia setelah punya anak, misalkan dia sebelumnya disembunyiin, ketahuan, ribut-ribut, tiba-tiba pas punya anak, ini kok anak saya seperti ini semua? Enggak ada yang mancung sama sekali. Ditanyain kamu sebenarnya gimana muka? Oh mohon maaf, saya aslinya tidak seperti ini. Ya. Nah, ini sudah suaminya berhak untuk memfasakh. Karena tapi itu pun kalau disyaratkan dalam akad. Kalau disyarat dalam akad hidungnya mancung. Tapi kalau enggak disyarat artinya terima aja, enggak boleh fasakh. Tapi kalau mau ya kalau pengen cerai ya cerai biasa. Bukan fasakh. Penipuan. Operasi plastik ya. Alhamdulillah min dzalik. Itu hukumnya haram kata Allah Subhanahu wa taala.
wala amurannahum fala yughayyirunna khalqallah. Ini kata salah satu tipuan syaitan. Wala amurannahum, saya membujuk mereka, menyuruh mereka, fala yughayyirunna khalqallah, kemudian mereka mengubah ciptaan Allah. Kalau orang Arab dulu itu biasanya, kalau di zaman dulu itu orang Arab perempuan biasanya untuk mempercantik giginya dipotong biar rata. Sehingga untuk sekarang masang behel gigi itu ada sebagian ulama tidak memperbolehkan, karena itu dianggap mengubah ciptaan Allah. Tapi yang ubah di sini artinya yang ubah instan. Kecuali kalau misalkan gigi kita kalau nggak dipasang behel kita sakit, tumbuh 2 gigi misalkan double yang menyebab kita nggak nyaman pas makan, nah itu silahkan kalau yang seperti ini. Tapi kalau nggak ada uzur sama sekali, akhirnya masang behel, sampai sekarang masih ada ulama yang tidak memperbolehkan karena itu dianggap mengubah ciptaan Allah secara instan. Kalau dulu orang Arab perempuan dulu ini gigi dipotong biar rata. Orang Arab dulu. Arab apanya? Di gigi. Kalau tato lain hukumnya. Kalau tato hukumnya al-washam, itu lain hukumnya, haram juga tato. Itu mengubah ciptaan Allah. Banyak syarat seperti tadi operasi plastik. Itu bagian dari semua mengubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Artinya itu bagian dari tidak menerima takdir Allah Subhanahu wa taala. Seharusnya kita terima, kecuali mengubah seperti misalkan mengubah putih pakai misalkan kita hitam terus pakai citra, pakai hem body yang putih, itu labas. Ini mengubah yang bukan, itu cuma merawat, glowing sekedar. Kalau sekedar itu malah labas, boleh lah. Ini enggak, ini mengubah ciptaan yang benar-benar instan, kayak operasi dari hidung pesek jadi mancung, kemudian hidung mancung jadi pesek. Ini enggak ada yang seperti itu. Nah, yang mengubah seperti itu tidak diperbolehkan dalam syariat Islam. Itu bagian dari tipuan syaitan. Wala amurannahum, saya kata syaitan memerintahkan mereka hamba Allah, falayughayyirunna khalqallah, kemudian mereka mengubah ciptaan Allah. Nah, kalau orang dulu yang disebutkan dalam nas ulama dulu itu motong gigi, gigi dipotong biar rata. Nah, itu juga bagian mengubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga masang behel gigi, ada yang tidak mengatakan tidak boleh, kecuali darurat. Kalau darurat lain. Ini enggak, ini mengubah benar-benar pengen supaya terlihat cantik misalkan. Nah, padahal cantik bukan di muka, cantik di hati. Kalau hatinya sudah bagus, walaupun mukanya mungkin pas-pasan, insya Allah itu akan membahagiakan pasangannya ke depan. Ini mengubah ciptaan Allah. Operasi plastik contoh tadi, hukumnya haram. La ilaha illallah. Jadi kembali ke sini, apabila yang disyaratkan dalam akad tadi tidak terpenuhi, justru malah di bawah. Ajakan suami mensyaratkan istrinya itu harus putih, tiba-tiba hitam, atau dia mensyaratkan istrinya itu misalkan perawan, tiba-tiba sudah tidak perawan, atau sebaliknya istri wali mensyaratkan calon suami untuk anaknya itu misalkan lulusan S3, tiba-tiba cuma lulusan S1, atau dia mensyaratkan calon suami anaknya itu PNS, tiba-tiba bukan misalkan. Ini semua nanti sebagai yang pasangan yang merasa tertipu berhak untuk melakukan fasakh, Ini fasakh namanya fasakh li faqdi syaratin. Fasakh karena tidak terpenuhi syarat yang disyaratkan dalam akad. Nah, ini kemudian kita lanjutkan tentang terakhir, insyaallah pembahasan yang kita bicarakan yaitu pembahasan as-sadaq. As-sadaq ini bukan sedekah. As-sadaq ini artinya mahar. Nah, ini mahar yang sekarang kadang-kadang berlebihan. Jadi anak dianggap seolah-olah benda yang diperjualbelikan. Ini salah satu penyebab sehingga
tersebarnya zina, tersebarnya mudahnya zina, mudahnya anak-anak pacaran karena terlalu mahal, mahal. Mahar seharusnya semakin rendah mahar semakin berkah. Ini mahar, insyaallah as-sadaq artinya pembahasan tentang al-mahar. Adapun definisi mahar sendiri, as-sadaq ismul mal wajib lil mar'ah 'ala ar-rajuli bin nikah. Al-mahar artinya as-sadaq artinya harta yang wajib dikeluarkan untuk seorang perempuan terhadap seorang laki-laki dengan sebab nikah atau dengan sebab berhubungan. Berhubungan di sini misalkan terjadi hubungan tanpa disengaja. Ini suami, istrinya kembar misalkan, masya Allah. Kemudian dia mau pulang ke kamar istrinya, tiba-tiba adiknya berada. Artinya dia berhubungan dengan orang yang bukan istrinya tapi tanpa disengaja. Ini kejadiannya kalau sudah terjadi berhubungan seperti itu, ini laki-laki wajib membayar mahar, wajib bayar mahar. Ya, untuk menebus kekurangan perempuan tadi setelah berhubungan. Jadi penyebab mahar dalam Islam dua. Ya, penyebab seorang laki-laki wajib memberikan mahar ke seorang perempuan. Yang pertama karena nikah. Seorang laki-laki menikahi seorang perempuan, dia harus menyerahkan mahar. Wajib itu. Wajib, sehingga mahar ini enggak ada istilah nikah gratis. Ya, dalam Islam tidak diperbolehkan nikah gratis. Karena nilai mahar sama seperti zakat. Allah yang mewajibkan, bukan perempuan. Misalkan perempuan katanya, tolong nikahi saya dengan gratis. Gratis katanya. Walinya, saya nikahkan anak saya kepadamu gratis. Itu nanti hukum wajib bayar mahar, wajib mahar. Walaupun bapaknya, anak tadi pengen dinikahkan dengan seorang laki-laki itu gratis. Maharnya berapa kalau digratiskan seperti itu? Misalkan sudah terjadi nikah dengan mahar gratis, kemudian dia berhubungan dengan istrinya, maka si suami ini wajib memberikan mahar standar. Dilihat kakaknya dulu. Kakaknya nikah berapa? Kalau kakaknya nikah 100 gram di akhir, dulu diangkat gratis, sekarang wajib bayar 100 gram. Nggak ada istilah nikah gratis. Walaupun 2.225 transfer. Transfer kan bisa. Marhaba, sah saja. Selama itu berharga. Jadi syarat tadi mal. Mal ini artinya benda yang memiliki harga. Tapi sah, sekedar sah 2.000 sah, tapi berharga kan? Yang enggak misalkan satu biji padi ataupun satu batu, mahar satu batu ini, nah itu enggak ada harga. Artinya kalau dijual enggak laku, kecuali dalamnya ada emas, nah itu lain. Misalnya mahar itu dijadikan faktor utama untuk dia dan tidaknya menerima masalah. Maksudnya, contohnya? Saya punya anak perempuan, ada yang bernama, ya. Jadi faktor saya sebulan, sekian bulan, sama semua itu. Artinya semua, Iya. cuma beda mahar itu bisa jadikan sebenarnya jangan. Itu kalau seperti itu kita merendahkan anak kita sebenarnya. Apa namanya merendahkan? Karena kita menganggap anak kita barang, seolah-olah dia benda yang diperjualbelikan, semakin besar di tawaran maka ke situ kita jual. Sebenarnya tidak. Cara memilih bukan patokan mahar. Kita pilih dari mana yang situ yang paling alim, yang paling saleh. Zaman sekarang kan sudah juga yang mana yang alim juga. Banyak. Dia dianggap umum. Iya, kalau misalkan seperti itu, tinggal dimusyawarahkan. Musyawarah ke orang-orang yang kita kenal dengan calon-calon suami yang ingin melamar anak kita itu. Dari siapa? Musyawarah, makanya butuh namanya musyawarah dalam Islam.
kita tanya ke kawannya, ke kerabatnya, ini anak baik atau tidak. Nah, baru di situ ntar baru kita bikin pertimbangan. Jangan dijadikan acuan cuma dari mahar. Tapi itu kan bisa bentuk penghormatan juga terhadap anaknya itu, bukan berarti menghargai menilai duit, tapi menghargai. Enggak, tujuan mahar bukan apa namanya, mahar itu cuma sekedar hadiah. Tapi kalau sudah ditawar itu lain cerita. Kalau sudah tawar hadiah itu enggak tawar. Misalkan saya pengen hadiah ke Pak Haji, itu sebenarnya mahar dalam Islam bukan ongkos ataupun bukan harga dalam Islam. Jadi perempuan itu bukan benda yang diperjualbelikan dengan harga seperti kita jual mobil. Kalau mobil, iya, semakin tinggi harga maka dia semakin bagus. Tapi kalau perempuan bukan. Perempuan, mahar yang diberikan laki-laki ke perempuan itu pada dalam Islam sebenarnya itu bukan sebagai harga, tapi sebagai hadiah. Maka hadiah, kita yang nerima hadiah jangan kita anggap itu seperti harga. Kan merasa semakin tinggi ketika semakin berharga ketika ditawar dengan harga yang lebih tinggi. Justru itu kalau menurut saya pribadi saya, justru kalau ditawar, anak saya harus lebih tinggi. Jadi kayaknya kita menganggap bahwa anak kita itu seperti mobil, semakin berharga maka dia semakin tinggi. Wallahu a'lam. Tapi dalam Islam untuk mahar itu sendiri semakin kecil, tapi yang tidak menghina itu perempuan. Jangan kecil sandal jepit. Nah, naudzubillah, enggak juga seperti itu. Artinya ya normal, tidak berlebihan. Ya, Rasulullah kaya. Kalau kaya silahkan. Misalkan suami saya kaya, mau ngasih hadiah ke istri, ngasih mahar 200. Allah alam. Ntar saya cek itu istri Rasulullah. Dan disebutkan sebagai riwayat kayaknya 500 uqiyah. 500 uqiyah. Uqiyah itu kadar emas dalam orang Arab dulu. Itu mahar. Tapi ntar ini cuma sekedar mukadimah pembahasan mahar. Tapi nanti insya Allah pembahasannya berapa kadar mahar, apa hukum mahar, apa yang sebaiknya untuk mahar. Ini semua pembahasan tentang mahar. Jadi arti mahar dalam syariat artinya benda yang wajib dikeluarkan oleh seorang laki-laki untuk seorang perempuan karena dua sebab. Yang pertama nikah, yang kedua berhubungan. Berhubungan ini ada kalanya di luar nikah. Contoh seorang laki-laki memperkosa perempuan. Itu laki-laki itu nanti wajib bayar mahar buat perempuan. Nah, wajib bayar mahar karena dia sudah aib lah, sudah berkurang. Nah, wajib bayar mahar untuk menutupi kekurangan dia. Ataupun misalkan ada laki-laki berhubungan dengan seorang perempuan syubhat tanpa sengaja, dia kira istrinya padahal bukan. Itu perempuan kirain suaminya. Nah, misalkan sama-sama ini laki-laki mati lampu misalkan nganggap itu istrinya, itu ya Allah a'lam, namanya ini tersalah nggak sengaja. Ya kalau tahu Allah a'lam, kalau tahu nggak sengaja, kalau tahu sengaja apa. Ini takdir nggak sengaja, namanya manusia kadang-kadang subhanallah. Ini kalau terjadi misalkan ini suami laki-laki menganggap itu istrinya, itu perempuan menganggap ini suaminya, ini takdir aja. Jangan anggapnya kalau terjadi, walaupun kemungkinan terjadinya ya jauh lah. Tapi kalau terjadi, bagaimana hukumnya? Namanya itu hukum namanya hubungan syubhat karena tidak sengaja. Walaupun demikian ini laki-laki karena dia sudah berhubungan dengan perempuan itu, walaupun bukan istrinya, untuk menutupi kekurangan itu perempuan wajib bayar mahar. Jadi dalam Islam mahar itu penyebabnya dua. Yang pertama nikah, yang kedua karena berhubungan seperti pemerkosaan tadi. Kecuali kalau suka sama suka, itu dianggap zina, nggak wajib mahar, nggak wajib bayar mahar karena perempuan itu juga senang
pas hubungan. Ini enggak, ini seorang laki-laki yang memperkosa perempuan dalam keadaan terpaksa. Nah, ini hukumnya laki-laki nanti dirajam ataupun dijilid, dipukul, dan si laki-laki ini wajib membayar mahar untuk perempuan. Tapi kalau suka semua suka tidak, dianggap dua-dua malahan dijilid, dua-dua dijilid. Itu mahar dalam Islam. Jadi jangan kita anggap bahwa mahar dalam Islam cuman ketika karena nikah, tidak. Jadi arti mahar harta yang diberikan oleh yang diwajibkan terhadap seorang laki-laki untuk seorang perempuan karena dua sebab. Karena laki-laki ini menikahi perempuan itu, atau karena laki-laki ini berhubungan dengan perempuan itu. La ilaha illallah. Kadang-kadang juga untuk kenapa dinamakan sidak? Kenapa mahar dalam bahasa Arab itu dinamakan sidak? Kata Allah Subhanahu wa taala, wa atun nisa sadaqatihinna nihlah, dan berikan kepada perempuan mahar-mahar mereka. Sadaqatihin, sidak. Sidak ini makna sidak diambil dari kata-kata sadaqah, artinya jujur. Karena mahar ini sebagai pembuktian bahwa dia jujur kepengen menikah. Dia benar-benar ingin membuktikan bahwa dia keinginan menikah benar-benar, sehingga dia ngasih sesuatu. Sehingga namanya sidak. Kemudian adapun hukumnya, hukum mahar sendiri, as-sadaqu laisa ruknan fi aqdin nikah. Ini perbedaan. Yang di sini untuk mahar itu bukan rukun nikah. Artinya apabila terjadi akad nikah tanpa disebutkan mahar, hukum nikah sah-sah. Walau tanpa disebutkan, misalkan saya nikahkan anakku kepadamu, sudah, enggak disebutkan maharnya, sah nikah sah, selama ada wali, ada saksi, walaupun tidak disebutkan mahar. Bi khilafil mabi', ini tadi perbedaan, beda halnya dengan benda yang diperjualbelikan. Itu harus disebutkan harganya. Ini saya jual mobil ini kepada Bapak seharga. Nah, itu dari situ sudah bisa dibedakan bahwa kalau sesuatu itu memang jadi patokan sehingga jadi bahan tawaran dalam akad, itu seperti benda yang dijual belikan. Makanya kalau harga harus disebut dalam akad jual beli misalkan, itu harus disebutkan harga dalam akad. Jangan saya jual motor ini ke Bapak, sudah enggak ada, harus wajib disebutkan harga sekian, karena harga itu bagian dari rukun jual beli. Beda halnya mahar. Kalau mahar bukan rukun jual beli, bukan rukun nikah. Mahar bukan rukun nikah. Sehingga apabila terjadi akad nikah tanpa disebutkan mahar, hukum nikahnya sah. Cuma nanti berapa yang harus ia bayar? Nah, kalau seperti itu, kita ada pembahasan insyaallah ke bawah. Nanti yang dibayar kalau belum terjadi hubungan, si laki-laki itu berhak menentukan. Oh, udah saya kasih mahar ke kamu 20 juta saja. Atau kalau misalkan dia enggak menentukan apa-apa, dia langsung berhubungan, wajib bayar mahar mithil ataupun mahar standar perempuan itu. Wasfuhu syar'i, jadi hukum as-sadaq laisa ruknan, bukan rukun dalam akad nikah. Tapi wasadaqu wajibun ala zauji bimujarradi tamami aqdin nikah. Sadaq mahar wajib dibayar oleh seorang suami dengan semata-mata selesai akad nikah. Kalau akad nikah sudah sempurna, suami wajib bayar. Yang biasa dilakukan kan disebutkan. Iya. Apa itu menyalahi? Kalau disebutkan bagus, lebih aula. Justru kalau tidak disebutkan makruh. Tapi sah. Akad nikah ketika tidak disebutkan mahar dalam akad, hukum nikahnya sah. Tapi makruh. Yang benar disebutkan maharnya dalam akad. Disebutkan mahar dalam akad. Marhaba. Bahkan mahar itu tidak juga harus dibayarkan pada saat itu. Tergantung. Ya. Pernah ada kejadian Al-Quran sudah cerai.
Setelah pisah baru kewajiban mahar itu harus diwajibkan untuk diserahkan. Karena kan selama dia kawin di awal ya kan, nggak ada pertukaran mahar. Adapun mahar yang pasti ketika terjadi akad, suami harus bayar mahar ke istri. Cuman kadang-kadang istri ntar udah nggak usah bayar dulu, ataupun kredit cicil. Ini saya nikahkan anak saya kepadamu dengan mahar 100 juta, dicicil tiap bulan 10 juta. Boleh, silakan. Sah-sah saja. Nggak harus kontan. Kalau disebutkan kontan, ya kontan. Tapi boleh dicicil. Misalkan entar ambil kartu kredit, kasih aja gitu perempuan. Setiap limit yang keluar tiap bulan buat dia. Bahkan ada cerita dari kalau diingatkan waktu usaha mahar itu belum terlaksana. Bahkan ada semacam komunikasi untuk menyelamatkan itu tidak boleh. Kalau istrinya karena mahar ini adalah hak istri. Apabila istrinya menggugurkan, ya udahlah bang, daripada capek-capek udah nggak usah bayar lagi dah. Boleh, silahkan. Artinya kata suami tidak membayar itu jadi utang. Jadi utang suami ke istri, dan jika istri ingin menggugurkan utangnya sah-sah saja. Udah nggak usah bayar lagi udah, daripada kasihan juga bang nyari duit buat bayar mahar. Boleh. Istri baik. Tapi ya jangan seperti itu juga kali. Minimal kita sebelum nikah harus nyiapin lah. Jangan sampai kredit atau ngutang kan nggak enak. La ilaha illallah. Tapi yang kesimpulannya as-sidaq wajib terhadap seorang suami dengan semata-mata sempurna akad nikah. Baik disebutkan mahar dalam akad dengan kadar tertentu atau tidak disebutkan, hukumnya mahar wajib. Hatta sampai lawit tafaqa, sepakat mereka untuk meniadakan mahar, kita sepakat gratis, atau sepakat antara suami istri mereka berdua untuk tidak menyebutkan mahar dalam akad, fahuwa makruh, hukumnya makruh, enggak bagus. Yang mahar tetap wajib, walaupun sepakat gratis, hukumnya tetap wajib. Kecuali nanti setelah itu istrinya menggugurkan. Nggak ada istilah nikah gratis. Nggak ada istilah nikah gratis. La ilaha illallah. Masyru'iyatu, kemudian ketetapan syariatnya insyaAllah besok kita lanjutkan. Karena mahar ini kewajibannya ada disebutkan dalam Al-Quran, disebutkan dalam hadis, disebutkan juga termasuk ijma'. Ijma' seluruh ulama bahwa laki-laki yang menikahi seorang perempuan wajib bayar mahar. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil waftah 'alaina futuhal 'arifin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.